Halo, selamat malam semuanya. Bentar, kita malam ini live sama Pak Juta ya. Waduh, kayaknya udah pada nungguin nih. Oke, aku tunggu Pak Jutanya. Tunggu ya. Pak Jutanya belum join. Saya chat dulu. Malam. Nah, teman-teman jangan lupa ya download aplikasi Cuans. Jadi nanti teman-teman, oh Pak Jutanya udah di dalam. Hmm, accept. Aku udah accept nih Pak ya. Jangan lupa nih teman-teman semua download aplikasi Cuans ya. Nanti screenshot live kita malam ini. Wih. Halo Pak Juta. Bentar. Tes tes. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Pak Juta gambarnya nggak ada. Sorry Pak. Nah, udah nih aman nih. Halo? Halo. Ini Halo? rupanya ya ya kedengeran nggak Pak? Udah, suaramu kedengaran banget. Pak Kevin, Oke. loud and clear. Loud and Oke. clear. Aku jangan dipanggil Pak Kevin dong Pak. Enggak, saya bingung aja, Vin. Misalnya manggil nama atau manggil bapak ya. Kita kan biasa panggil Panggil nama aja nama kan dong gitu kan. Pak, Cuma, panggil nama dong, panggil nama. Ini headset aku oh, kayaknya ada oke. gangguan setiap kali live di Instagram nggak bisa. Jadi aku hari ini mungkin nggak pakai headset deh. Oke. Sorry. Udah beberapa hari nih nggak bisa nih headset. Ya, Oh, aku ini dulu lah, opening dulu lah Pak Juta, opening dulu gitu ya. Thank you teman-teman semuanya yang udah join oh, malam ini. Ya kan, jangan lupa dari teman-teman yang mungkin eh, dari apa Instagramnya Cuans nih, jangan lupa follow Pak Juta juga. Nah, sebaliknya dari Instagram Pak Juta jangan lupa follow kita juga. Jadi bolak balik ya. Nah, teman-teman juga jangan lupa nih download aplikasinya Cuans ya di sini. Ya, teman-teman bisa download di App Store ataupun di Android ya. Kemudian nanti kita bakal bagi-bagi sebesar 300.000 rupiah untuk 3 orang ya. Caranya gampang. Eh, Teman-teman cukup screenshot ya. Ini watchlistnya teman-teman. Ini watchlist aku waktu itu Pak. Friend, Bumi, oke. ya kan? Ya watchlistnya teman-teman. Kemudian tag IG-nya Pak Juta sama IG-nya Join Cuans. Screenshot juga live IG-nya yang pada malam ini. Malam ini kita bakal ngobrolin topik yang, waduh, kayaknya jarang banget ngomongin nih di mana-mana kecuali tempatnya Pak Juta. Ya, sangat jarang lah. Cuma di Indonesia kayaknya yang ngomongin time itu kalau aku bilang bisa dihitung pakai jari kali ya. Dua, mungkin tiga, empat orang kali ya, Pak ya. Mungkin cuma segitu kali Iya. ya yang aku tahu nih. Mungkin koreksi kalau saya salah ya, Pak Eh, ya. Iya, untuk sekarang sih kalau terakhir kemarin itu Ko Emil ya, Ko Emil kemarin lagi belajar serius. Semoga aja di sini Ko Emil ikutan pakai Nah, time iya, juga. iya, Jadi iya, supaya iya. ramai Iya. kan, bener. Mm-mm. Aku mau belajar time tapi mungkin kayaknya nggak bisa sedalam itu deh. Nah, Aduh. iya, permasalahan utama dari analisa time cycle itu adalah waktu. Memang kita karena banyaknya variabel kan, jadi saking banyaknya variabel, kita cari variabel mana yang sesuai, itu benar-benar makan waktu. Sementara untuk pakai algoritma komputer, kemarin kita udah coba ya bikin indikator Mm-mm. macam-macam analisa time itu pakai indikatornya. Lucunya gitu, indikatornya itu padahal ya secara logik, secara apa udah bener gitu, Vin. Tapi pas Mm-mm. diaplikasikan otomatis itu lari semua Pin gitu. Lari entah 2 3 hari dari prediksi turning point yang kita prediksikan apa yang dihitung komputer gitu. Tapi ada kalau kita hitung Mm. manual
itu manualnya masih benar kayak gitu. Itu yang Itu kadang manualnya masih benar. Oke, oke, benar, oke. aneh-aneh tapi nyata gitu loh. Itu sampai sekarang yang bikin komputer komputer generated atau komputer aided time cycle analysis itu masih susah banget, sehingga memang ujung-ujungnya orang yang menguasain ini jadi nggak begitu banyak. Itu masalahnya, karena kan I emiten see. aja di 700 Iya, kan, karena iya, emiten di Indonesia doang iya, kan gitu. iya. Kita perlu alat bantu dong gitu. Kalau kita Hmm. analisa pakai pakai PVA kan ada price volume analysis kan, misalnya tinggal misalnya price breakout with explosive volume gitu kan, dengan AMI broker sederhana aja kita udah bisa dapat gitu kan Iya, screeningnya gitu. iya, Tapi iya, kalau iya, iya. time cycle itu masih susah banget di situ. Mungkin permasalahannya di programmingnya, atau mungkin ya memang ilmu ini percaya nggak percaya memang ada yang jaga gitu loh. Iya. Vin. Nah, ini menarik Pak. Ini menarik Pak Juta. Selama selama ini kan kalau di market kan ya rata-rata lah ya orang-orang itu mengenal kan kalau di mungkin kalau di US stock atau di forex kan bicaranya cuma ya udah dua, selalu fundamental analysis yang kiblatnya ke arahnya Warren Buffett gitu ya Pak ya, kalau fundamental Ya. gitu ya. Kemudian yang kedua technical analysis. Technical analysis sih ya lumayan banyak lah. William J. O'Neill Banyak. salah satunya, Jess Livermore gitu ya. Nah, Iya. kemudian di Indonesia muncul ilmu baru gitu. Kalau di Indonesia Bandarmologi. ilmunya bandarmologi. Bandarmologi ini Benar. cuma di Indonesia nih. Bandarmologi. Di US nggak ada Iya. tuh bandarmologi ya Pak ya. Nah, terus kemudian yang keempat time cycle. Tapi uniknya kalau aku nggak salah tahu ya, mungkin mohon dikoreksi ya Pak, pengetahuan time cycle saya sangat-sangat minim. Jadi saya bilang ini colongan nih, sebenarnya saya belajar apa juta colongan di live IG. Ya kan. Nah ini di luar sana itu sebenarnya mereka juga even di US itu mereka udah mulai pakai time cycle ya Pak ya. Bahkan sejarahnya itu dari tahun 1900-an awal ketika komputer udah ada. Ya. Itu mereka udah pakai. Jadi bahkan JP Morgan sendiri kan ada the most famous quote oleh JP Morgan kan, yang mengatakan millionaire do not use astrology while billionaire does. Jadi kalau cuma jutawan nggak pakai mah astrologi, tapi kalau miliarder pakai kayak gitu. Miliarder baru pakai, kalau jutawan nggak pakai. Nggak pakai, tapi memang orang-orang JP Morgan ya silahkan tanya aja, sayang masih pakai kok sampai sekarang. Tapi mereka yang komputer generated kayak gitu. Nah, komputer generated mungkin mereka udah dapat lah ya logikanya atau apa lebih dalam gitu. Makanya mereka berhasil pakai itu. Jadi makanya juga kalau kita mendalami astrologi time cycle yang mendalam kayak gitu, itu hampir selalu misalnya memang hitungannya itu turning point, misalnya itu hitungannya bottom, benar-benar dapat bottom kayak gitu. Pak bisa sedikit dijelasin nggak sih Pak sebenarnya kalau tadi bilangnya turning point, bottom, biasa reversal, momentum gitulah ya mungkin ya sebutannya kan ya Pak ya. Iya, nah itu korelasinya tuh sebenarnya gimana sih, kenapa time itu bisa mempengaruhi indeks atau mempengaruhi emiten, itu bisa dielaborasi nggak Pak ke kita gitu Pak? Simple. Ini kan kalau kita bicara saham kan sama aja kita bicara dagang ya. Dagang apapun lah istilahnya. Sama aja kan logikanya kan, cuma bedanya ini kita perdagangkan saham. Nah, contohnya kayak gini, Vin. Ini contoh paling simple nih, misalnya ente dagang cabai misalnya. Cabai kan harganya fluktuatif tuh. Misalnya bisa lagi murah kan bisa cuma 20.000, bahkan belasan ribu kalau lagi murah. Kalau lagi mahal 120.000, 140.000 pun kejadian tuh cabai rawit gitu ya. Nah, ente pernah paham nggak? Kapan bulan-bulan harga cabai rawit tinggi? Kapan bulan-bulan harga cabai rawit rendah? Nggak pernah tahu kan? Mungkin ya nggak tahu ya. Nah, kebetulan saya pernah riset itu gitu, dan ternyata cabai rawit itu harganya tinggi itu ketika musim hujan. Biasanya itu dua bulan dari puncak, dari awal musim hujan itu harga cabai rawit mulai merangkak naik. Dan ketika musim panas dimulai, itu harganya langsung turun dan drop. Dan kenapa? Ternyata berhubungan sama supply and demand di saat musim hujan, kayak gitu, buah itu produksinya lebih sedikit, otomatis harganya naik. Sementara demand-nya tetap, cabai rawit Indonesia demand tetap loh, nggak peduli kan, orang tetap makan cabai kan. Itu yang contoh pertama. Nah, contoh kedua misalnya
mohon maaf nih bagi teman-teman yang Tionghoa ya, yang layani Imlek kan. Lu dari Singkawang ya, Vin, udah tahu ya kalau Imlek benar-benar. harga harga apa nama barang itu harga kepiting mau semahal apapun, apalagi betina betelur dibeli kan. Perlu disesuaikan dan harganya berapa tetap dibayar ya. Nah, perhatiin deh setiap bulan-bulan Desember ujung gitu atau Januari menjelang Imlek kayak gitu, harga kepiting gimana? Yang biasanya sekilo cuma 80-70 ribu, itu bisa jadi 200 juga. 200 benar kan? Nah, jadi time cycle itu adalah siklus waktu yang selalu berulang, yang dimana waktunya itu bisa kita prediksi jauh-jauh hari gitu loh. Kita bisa tahu. Nah, jadi misalnya nih daripada rekan-rekan dagang saham misalnya rugi terus kayak gitu, atau misalnya belum bisa nemuin yang pas kayak gitulah, mending dagang kepiting. Dari bulan November udah nyetok kepiting gitu. Januari jual udah pasti beggar kalau jual punya kepiting di November jual di Januari benar ya. Sama kayak ini lah ya Pak ya. Kalau aku kan dulu sempat jualan mangga tuh, jadi kalau mangga itu di bulan September, Oktober, November tuh panen raya gitu, jadi harganya paling sekilo harga manis tuh cuma 18.000 gitu. Kalau kayak sekarang belum panen 45.000. Dan siklus itu selalu berulang sebenarnya tiap tahun. Jadi mungkin seperti itu kali ya Pak analoginya ya. Iya, sama persis. Nah, begitu juga saham. Di saham itu setiap emitennya itu ada waktu-waktu dia pasti manggung kayak gitu. Ada emiten yang setiap bulan mati dia jadi bottom, harganya jadi bottom terus berbalik. Pas bulan purnama harganya jadi swing high dan berbalik turun. Ada juga emiten yang setiap retrograde gitu. Retrograde itu salah satu fenomena di langit ketika planet kelihatan berjalan mundur. Itu setiap retrograde dia manggung, selalu manggung. Nanti ujung retrograde berakhir, dia balik lagi ke harga awal ya sebelum retrograde. Lucu loh, ada yang kayak gitu. Ada juga emiten yang setiap hari Jumat manggung gitu. Ada juga yang setiap Senin manggung kayak gitu. Nah, tapi kan ada yang tiap hari Rabu manggung, Pak. Kalau itu saya tahu, saya suka main-main itu tiap Rabu manggung. Saya tahu. Indo tambang raya megah. Setiap Rabu manggung. ITMG kan? ITMG salah satunya, tapi ada satu lagi Pak, yang gorengan saya nggak berani ngomong kalau itu. Ada. Tiap hari Rabu manggung, Rabu Mologi sampai saya. Oke, Pak, mungkin kasih pesan juga buat teman-teman. Kalau yang mau nanya sama Pak Juta, silahkan di kolom Q&A. Nanti kita bakal jawab setelah Pak Juta jawab pertanyaan saya dulu, karena saya mau belajar sama Pak Juta dulu. Oke, Pak. Jadi kalau aku tangkep nih, artinya setiap emiten itu sebenarnya memiliki time cycle yang berbeda-beda ya Pak ya? Nggak bisa digabungin satu sama lain ya Pak ya? Benar, nggak bisa. Nah, itu ada yang sempat komen hari ini Supermoon Popcorn. Iya. Nah, apa tuh Pak Supermoon tuh Pak? Kalau Supermoon sendiri itu sebenarnya apa? Ya, supermoon itu bulan purnama yang bulan itu kelihatan jauh lebih besar daripada seharusnya. Purnama yang kelihatan jauh lebih besar daripada seharusnya dibandingin bulan-bulan lainnya. Kayak gitu. Ya, hari ini bulan purnama ya. Kayaknya hari ini 15 apa 16 ya kalau kalender Chinese ya. Biasanya ya. Iya, seharusnya sekitar tanggal pertengahan kayak gitu. Nah, biasanya yang namanya supermoon ini itu menandakan pertanda swing. Bahwa akan terbentuk swing biasanya di indeks. Itu dengan korelasi sekitar 80%. Jadi kita kemungkinan besar kita akan ngalamin koreksi di hari Senin, Selasa, Rabu itu akan koreksi, dan udah kelihatan sih hari ini kita tuh di merah kan 0,2% ya. Nah, mungkin itu awal dari koreksi sampai beberapa hari ke depan. Dan sepanjang sejarahnya sih, kalau ini kan Pak Gema udah pernah riset kan pengaruh bulan itu biasanya sampai 3-4 hari ke depan itu koreksi ketika supermoon. Nah, jadi kalau setelah supermoon ya biasa 3-4 hari ke depan koreksi gitu ya Pak ya. Koreksi, abis itu dia bullish lagi, lanjut bullish. Pengaruh supermoon ini biasanya bullish. Oke. Pak, ini aku bingung ya. Time cycle sama moon phase apa segala macam itu memang sebenarnya satu korelasi yang sama berarti ya, kayak Mercury retrograde. Ini yang sering aku dengar ya Pak ya, Mercury retrograde, moon phase gitu ya. Terus ya itu tadi time cycle itu berarti satu kesatuan ilmu ya Pak Juta ya di situ ya. Itu dua ilmu yang berbeda, Pin. Oke. Jadi gimana tuh Pak? Jadi gini,
time cycle itu adalah ilmu khusus yang istilahnya melihat siklus waktu dari suatu saham. Oke. Sementara kalau yang Anda sebutkan tadi kayak moon phase, Mercury retrograde, Jupiter retrograde, misalnya kan moon declination dan segala macam yang lain lah, ascending summer solstice, winter solstice, misalnya segala macam. Itu adalah istilah-istilah di dalam astrologi kan. Jadi ilmu astrologi sama ilmu saham ya memang beda ilmu toh kayak gitu. Nah, tetapi ternyata setelah dilakukan riset udah banyak banget di dunia ini udah ada ribuan orang yang melakukan riset kayak gitu. Nah, udah banyak riset yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang sangat gede dengan penggunaan ilmu astrologi di dalam analisa pergerakan harga saham berdasarkan chart. Bahkan yang udah level dewa, yang udah level dewa banget, misalnya udah juago banget gitu, dia kayak bendanya belum kejadian kayak gitu, dia udah bisa gambarin siklusnya kayak gimana nih, gitu. Sahamnya bakal geraknya kayak gimana, kayak begitu, gitu. Itu analisanya per saham atau bicaranya sektor atau bicaranya secara indeks, Pak? Terserah lu maunya apa. Kan saya udah sering tuh, karena kan ini, Pak. Karena gini, kan kita selalu mendengar jargon sell in May and go away gitu ya Pak ya. Kalau ya kan biasa trader selalu begitu, sell in May and go away. Apakah memang sebenarnya secara time maupun secara astrologi itu Mei itu selalu merupakan bulan yang paling nggak baik atau gimana gitu Pak? Kalau kemarin sih waktu bulan Mei sih gue ingat banget di premium gue bilang pada belanja, gue bilang suruh belanja semua belanja, Pegas belanja, terus apa lagi banyak lah kita belanja lah macam-macam gitu kita belanja. Dan kenyataannya ya alhamdulillah banget kan bulan Mei itu alhamdulillah banget. Ternyata Mei jadi bottom kan, bukannya jadi iya Mei kalau nggak salah bottom ya. Iya, terus indeks langsung rally kan kayak begitu. Nah karena kita bisa prediksi. Nah tetapi jujur aja, ilmu time cycle itu bukannya ilmu yang 100% benar enggak. Nah, contohnya saya sendiri melakukan sedikit kesalahan kemarin di mana saya perkirakan di tanggal 26 Juli berapa minggu lalu itu saya berpikir itu akan menjadi suatu swing high, akan terjadi suatu pembalikan arah. Ternyata 26 Juli malah menjadi momentum. Harga gila-gilaan naik ke atas. Silakan ya cek indeks ya. Kayak begitu. 26 Juli. Nah, kalau momentum itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau momentum itu sebenarnya? Momentum itu adalah energi yang sangat besar, energi yang sangat besar yang menggerakkan psikologis orang untuk melakukan suatu suatu inisiatif untuk barengan beli atau barengan jual. Sehingga kalau namanya orang barengan beli, otomatis harga shoot up kan, naik. Kalau barengan jual kebalikannya, harga tiba-tiba turun ke bawah dengan sangat gede, dengan sangat cepat. Itu namanya momentum. Biasanya ditandakan dengan candle apa tuh Pak? Kalau aku mau belajar mengetahui momentum. Marubozu, udah pasti. Kenapa maaf? Candle Marubozu atau candle Harami kan? Oh, Marubozu atau Harami gitu ya Pak ya kalau momentum. Benar, momentum. Sementara kalau kayak turning point kan candlenya ya kalau nggak doji, terutama kayak graveyard doji kayak gitu kan, atau hammer di bawah kayak gitu. Di bawah itu kalau reversal gitu ya Pak ya. Reversal atau turning point. I see. Nah Pak, mungkin nih kalau aku kan masih sering terpapar lah ya sama time cycle, dikit-dikit lah sering terpapar gitu. Kalau buat teman-teman nih yang belum bener-bener gak ngerti nih tentang time cycle, ini mungkin ada dari grupnya Pak Juta, ada yang dari Cuan sih Pak, ya kan? Nah itu apa Pak hal pertama yang harus dipelajari? Bisa dijelasin nggak time maupun tadi astrologi itu Pak? Monggo Pak. Yang pertama, ini yang paling susah ya. Ini yang paling susah itu adalah percaya. Pokoknya yakin dulu, percaya dulu. Nah, yang jadi masalah adalah untuk percaya ini orang bilang, wah nggak mungkin lah, pasti kan banyak kan apa hubungannya gue trading saham ngelihat matahari, bulan dan bintang, bener loh. Iya, itu ada loh satu influencer yang ngomong begitu, ada banget ini. Nah, jujur gue ingat banget waktu tahun 2008 2009 dulu waktu gue mau belajar sama Pak Gema,
Gue belajar ini jujur pertama kali pondasinya dari Pak Gema. Waktu mau belajar sama Pak Gema, gue bilang ke kantor, waktu itu gue dari sekuritas kayak gitu. Gue bilang ke kantor, bos, gue mau izin dulu nih 3 bulan mau belajar khusus, gue bilang astrologi. Nah, bos gue bilang kayak gitu, gitu. Lu gila apa, dia bilang. Trading saham lu ngapain pakai gituan? Lu TA udah jago gitu, ngapain lagi lu lihat pakai matahari bulan dan bintang kayak gitu. Nah, terus gue bilang ya, ilmu nggak ada batasnya, kita nggak pernah tahu perkembangan ilmu seperti apa, gue bilang. Ya, gue bilang ya nothing tulus, gue nggak ada ruginya kok belajar sesuatu ilmu yang baru, apalagi kalau ternyata ilmu ini benar gitu. Mungkin ini kan bisa jadi senjata bagi perusahaan kita, gue bilang kayak gitu. Ya akhirnya bos gue izinin gitu kan, akhirnya ya udah gue belajar kayak gitu lah. Jadi kuncinya itu pertama paling penting itu adalah percaya dulu. Nah, yang jadi masalah adalah gimana kita bisa percaya kalau misalnya hasil-hasil riset, hasil-hasil korelasi atau penelitian yang menunjukkan ada korelasi positif antara siklus waktu ini atau ilmu astrologi ini sama pergerakan harga sahamnya aja langka minta ampun. Benar dong, langka. Jadi orang kalau kita kan sama ini kalau ngajar bandarmologi gampang nih. Kalau saya ya ngajar bandarmologi gitu kan. Saya kan juga biasa tuh ngajar bandarmologi gampang gitu. Kenapa gampang? Saya bisa tunjukin ini broker Sumari. Ini ada broker Sumari, lihat saham ini. Si broker ABC misalnya beli dari 1M jadi 2M jadi 5M 10M, udah banyak barangnya terbang. Terus saya tunjukin nih frekuensi analyzer. Lihat nih. Lu pasti nemuin metode yang sama dari saham yang mau jalan jauh pakai metode bandarmologi, yaitu lihat frekuensi analyzernya, spike, terus lihat ledakan volume, udah pasti terbang jauh deh, bager-bageran lu minimal 30-40% lah didapat, kayak gitu kan? Gampang dong, contohnya banyak kok, benar. Contohnya banyak banget kalau di dalam ilmu bandarmologi. Nah sekarang gua tanya ilmu time cycle, simple aja. Lu tunjukin deh, misalnya kayak ITMG itu berkorelasi dengan planet apa sih kayak gitu. Kapan sih dia membentuk swing high, kapan dia membentuk swing low? Kira-kira pembalikannya gara-gara apa sih kayak gitu? Ada yang bisa, ada yang pernah bikin sebelumnya, Fit. Ada kan nggak? ITMG. Pakai time cycle, ada kan nggak? Sorry, gimana Pak? Sorry. Oke, gua lagi ya. Kan tadi bandarmologi ya, udah tuh. Udah gampang, contohnya banyak ITMG secara bandarmologi, hitungannya banyak nih. Nah, sekarang secara time cycle. Nah, gua mau ngajarin orang, ITMG ini ada loh korelasinya terhadap time, kayak gitu. Yaitu terhadap planet Merkuri dan Uranus, misalnya gue bilang kayak gitu. Atau Saturnus sama Bumi, kayak gitu. Ada hubungannya kayak gitu. Ada nggak contohnya? Ada yang pernah buat nggak sebelum? Kagak ada. Itu dia. Nah, itu dia yang menjadi permasalahan utama kayak gitu. Hasil riset tentang ilmu time di market itu hampir kagak ada kayak gitu. Iya. Nah, yang banyak ya pattern, candle, ya kan isinya begitu-begitu aja gitu ya Pak ya. Nah iya, itu juga yang jadi masalah ketika gue buka kelas gue kemarin, Pin, gitu. Bahwa nggak kemarin sih, udah berapa bulan lalu kayak gitu. Jadi kita tuh akhirnya ujung-ujung sama-sama chat dari nol, sama-sama cari dari awal. Ini pengaruhnya planetnya apa sih kayak gitu? Bisa pakai metode planetary nggak? Kalau nggak bisa pakai metode planetary, kita cari metode yang lain. Bisa nggak ini pakai metode Square of Nine-nya William Gilbert Dunn misalnya? Atau bisa nggak pakai metodenya ya Michael S. Gentile True Trend Line? Metodenya banyak deh. Metodenya banyak untuk time cycle ini. Yang pasti kalau ada satu saham yang udah pas sama satu metode, stick to it. Jangan ganti-ganti. Jangan ganti-ganti. Dan pasti akan selalu dapat turning point-nya, selalu dapat. Misalnya nah, jadi kalau kayak kalau katanya si William Gilbert Dunn gitu kan, William Gilbert Dunn atau bapaknya financial astrologi itu William Gilbert Dunn. Sampai sekarang masih diakui. Nah, katanya William Gilbert Dunn bilang, ketika telah tiba masanya, maka segala sesuatu yang sedang berjalan akan berakhir dan akan memulai sesuatu yang baru. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mirip kayak Al-Quran juga sih kan. Al-Quran bilang kalau nyawa lu udah habis, ajal lu udah tiba, misalnya kayak gitu. Atau di Alkitab juga bilang kan, ketika memang masa lu hidup di dunia udah kelar, udah akan ada pengganti lu yang baru kayak gitu.
Nah, begitu juga di saham ini, Vin, gitu. Ada masa-masa ketika downtrendnya udah kelar, udah dia akan berbalik arah, akan Dia reversal. akan balik ngerah. Iya. Makanya kenapa Pak Juta biasa selalu ngomong, iya, indeks setelah ini bakalan bullish gitu ya, dimana kayak ini Eh, kayaknya masih banyak sentimen A, B, C, D, E, tapi tiba-tiba oh ini indeksnya bakal bullish gitu ya Pak Juta ya biasanya ya. iya, I bener. see, I see, I see. Jadi Menarik, menarik Pak. kan, Soalnya, ya, soalnya saya pernah ngobrol juga uh, sama temen, atau mungkin uh, kayaknya lagi nonton juga karena dia lagi mau belajar time cycle juga nih temen saya. Itu tentang ini Pak. Kalau di China itu ada namanya baca Pak. Baca itu kayak baca oh iya, siul lah, itu segala macam gitu-gitu kan iya. Pak. Kayak feng shui lah, kayak feng shui gitu kan. Jadi ini Saya kalau ini, saya mau pelajari. Saya mau Pak pelajari pelajari juga. juga. Ya. Oh, Pak Juta belajar pelajari baca juga ya, Pak. Nah, Hmm. Pak, oke lah. Kalau tadi kan kita ngomongin astrologi secara saham nih lucu-lucuan aja nih, Pak. Sebenarnya kalau Oke. kayak kan sebenarnya kita tuh setiap hari juga terpapar sama astrologi. Bintang-bintangnya kita nih, Pak. Biasa cewek-cewek tuh suka tuh. Wah, kamu cewek Leo, cewek ini. Itu ngefek nggak sih, Pak? Sebenarnya ada pengaruh juga nggak sih, Pak? Nah, ini gimana nih? Ini seru-seruan aja dulu nih, Pak. Sebelum nanti kita Oke. jawab teman-teman nih. Oke, berarti ente nggak baca postingan di grup 4D Analysis pas hari Minggu ya? Nggak baca, Apa? pasti. Postingan di grup 4D Analysis di hari Minggu. Hah? Oh, enggak, Pasti enggak, nggak enggak, baca. enggak. Gimana, gimana, Nah, gimana, gimana? jadi di hari Minggu kemarin itu, di hari Sabtu kemarin itu, hari Sabtu beberapa hari lalu itu, di situ saya bahas bahwa yang namanya eh, horoskop, itu namanya horoskop kan, Ya, Leo, horoskop, Taurus, horoskop. Cancer, Aries ya. Yang namanya horoskop itu bullshit, itu cuma untuk menambah halaman nambah isi dari majalah aja. Nah, Oke, terus di situ, oke, oke. nah di hari itu saya kasih Halo, sorry, gimana agak sih ngeputus. cara untuk, halo, udah, Oke, udah pas? udah, aman, Oke. aman. Nah, dan di hari yang sama saya kasih bagaimana sih cara untuk mengetahui horoskop yang benar, yang secara lengkap. Saya ajarin itu yang namanya natal chart. Natal chart itu adalah chartingan posisi benda langit ketika Anda dilahirkan. Nah, ketika saya kasih natal chart itu, nah teman-teman pada coba tuh natal chartnya tunjukin ke saya. Terus saya bisa baca, saya bisa bilang, oh hidup lu enak nih, bakalan enak hidup lu. Ada juga yang saya bilang, hidup lu simple, lurus-lurus banget kayak gitu. Ada juga yang saya bilang, ah, oh lu ini tipenya serius banget, cuma cocok di satu bidang. Itu orang pada kaget semua. Pak Juta kok bisa tahu sifat saya, kok bisa tahu kayak gini? Itu saya ngakak aja ketawa. Iya, 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 iya. Begitu, Vin. Jadi kalau pertanyaannya adalah Aries, Taurus, Cancer dan segala macam itu sebenarnya cuma sun sign, sun, matahari, simbol matahari. Jadi ketika kamu dilahirkan, matahari itu sedang berada di latar belakang bintang apa dilihat dari bumi. Oh ya, ya, ya. Oke, oke. Oke, ketika kita dilahirkan, matahari berada di bintang apa relatif posisinya dilihat dari bumi. Jadi misalnya dilahirkan di tanggal 1 Agustus. Itu sudah pasti 1 Agustus matahari berada di rasi bintang Leo. Tinggal hitung derajatnya aja berapa. Makanya jadi bintang Leo. Leo. Nah, padahal personality seseorang itu bukan cuma dilihat dari matahari doang. Kan harus dilihat posisi bulan di mana, Merkuri di mana, Venus di mana, Jupiter di mana, dan yang lain-lain. Oke. Matahari itu cuma merepresentasikan energi. Kamu tuh tipe orang yang energinya seperti apa sih? Pemarah kah, pemalu kah, apa segala macam kayak gitu. Merkuri komunikasi. Ketika waktu melahirkan posisi Merkuri di mana, itu akan menunjukkan kamu tipe orangnya kalau ngobrol kayak gimana sih, asik kah, pendiam kah, bosenin kah, bikin ngerasa pengen nampar kayak Venus relationship, hubungan dengan orang, gimana sih hubunganmu sama orang, apa segala macam itu bisa dilihat dari posisi Venus ketika kamu dilahirkan. Dan selanjutnya Mars adalah emosi, kerja keras, peperangan dan segala macam. Kalau kamu lagi marah kayak gimana, bisa dilihat posisi Mars. Jupiter pekerjaan. Saturn itu masalah. Ketika kamu ngadapin masalah gimana kayak gitu.
Uranus peluang, ketika ada peluang gimana? Neptun adalah ancaman, ketika ada ancaman gimana? Dan terakhir Pluto, ketika ngadepin kesedihan kamu kayak gimana? Nah, dengan membaca semua itu, semua planet yang ada di galaksinya kita ya Pak Juta ya berarti ya. nah, kalau udah ketahuan semua, lengkap nggak lo bisa baca personality diri lo? Iya benar. Aku lagi nyari loh di forum ini. Kayak gitu. Mana nih? Pengen tahu nih. Saya pengen tahu nih di forum. Aku sambil nyari-nyari nih. Soalnya pengen lihat sebenarnya saya cocoknya apa? Trading atau investing? Kemarin kalau baca gitu ya. Ada teman baca. Lu kayaknya nggak cocok trading deh. Hoki lu nggak di situ gitu kan? Kalau orang Chinese kan ngomongnya begitu kan. Orang Tionghoa ngomongnya. Hoki lu nggak di situ gitu. Cocoknya diam gitu. Jangan banyak aktivitas gitu kan. Nah. Oke, nah. Itu nanti saya upload di channel deh. Jadi kalau lebih gampang kan cara untuk baca natal chat apa segala macam. Itu free kok, itu free. Itu free dan bisa dibaca teman-teman tuh. Free. Ya teman-teman bisa lihat di 4D Analysis 4D channel 4D Analysis Group ya. Kalau yang di channelnya Pak Gita ya bisa cek juga di aplikasi Cuans gitu. Jadi nanti Pak Gita biasanya posting di sana gitu. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya, kita ada giveaway Rp300.000 untuk 3 orang ya. Jadi masing-masing pemenang dapat 100.000 berupa Cuans Coin. Caranya gampang ya, screenshot Instagram ini ya, Instagram live, tulis caption semenarik mungkin sama screenshot teman-teman punya ini nih. Teman-teman punya ini list, teman-teman bisa bikin list di sini, watch list teman-teman apa gitu ya. Oke, Pak, aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, ya kan netizen. Tunggu, wah ini bahasanya aku udah mulai nggak ngerti nih. Ini Pak, cara menentukan kira-kira waktu saham naik gimana? Nah, pertanyaannya begini nih, waduh, gimana nih? Oke, tergantung sahamnya. Mungkin terhadap korelasi tadi itu gimana Pak cara menentukan kalau saya rangkum mungkin gini kali ya Pak ya, kan tadi Pak Juta bilang katanya harus menentukan dia kecocokannya sama apa. Nah itu cara menentukan supaya dia cocok sama planet apa atau sama time apa itu gimana Pak, caranya gimana Pak? Jadi coba satu-satu. Serius? Harus satu-satu. Manual satu-satu. Manual. Nah, kalau udah nemu dia cocoknya di mana, nah misalnya nih Pak Nugraha nih kan nanya bedanya time cycle sama Genbox apa Pak Juta. Nah, Genbox itu salah satu metode juga. Jadi kalau saham ini ternyata cocoknya sama Genbox, ya udah kita pakai Genbox aja, ngapain pakai yang lain? Backtest ya Pak ya, berarti ya. Iya, backtest. Bener. Dan kalau udah dapet satu, misalnya ini saham ini ngikut sama metode ini, udah simpan. Apa istilahnya kata orang tuh pejam mata, pakai aja. Sama insya Allah sampai bertahun-tahun ke depan nggak bakal berubah. Biasanya begitu ya Pak ya. History untuk research. Pak, itu indikatornya apa sih Pak? Gimana sih? Kan kalau aku orang awam gitu mau belajar tadi itu indikatornya pakai apa sih Pak Juta? Nih aku buka sekarang nih, buka chat Breeze sekarang. BRIS. Breeze. Ya, saya kasih metode ini deh, yang paling sederhana nih, yang masih saya hafal luar kepala, Breeze. Coba lihat di tahun 2020, itu low-nya berapa? Aku lagi buka nih, aku lagi buka. Sorry, aku lagi buka. Maaf, aku ambil mouse, rupanya ketinggalan, aku nggak pakai mouse. Nah, tahun berapa Pak? Ini Pak, aku udah bukain nih. 24 Maret 2020, di channel di chat daily. 24 Maret 2020 ya, 24 Maret 2020. Oke, di sini 24 Maret 2020 Pak. Gimana nih? Low-nya berapa tuh? 135 bukan? Mau dicat tuh. 24 Maret ya. Low-nya pada hari itu pakai daily dong, pakai daily time frame-nya. Jangan pakai hourly atau yang lain. 24 Maret, maaf, Maret ya. Iya. Ya, 135 aku Pak, benar sih? Iya. Oke. Tarik 135 hari dari tanggal 24 Maret. 135 bar, tarik. 135 bar ya, bukan 135 candle ya berarti ya. Iya, tarik Pin.
Tunggu, tarik Pak. Tarik ke kanan. Nemu apa tuh? Nah, udah nih, udah 135 nih. Gimana Pak? Nemu apa tuh di situ? Marubozu nih, beginian nih. Nemu nemu swing high kan? Nemu apa? Swing Iya, high swing kan? high, swing high, bener, swing high. Nah, terus berikutnya nih. Ini berikutnya. Di Iya. low berikutnya lagi itu di tanggal 24 September 2020. 24 September, oke, 24 September udah Pak, udah ketemu Pak. Nah, low-nya berapa itu? Low-nya 710. Eh, Nah, iya 710. iya 705 apa 10 nih, tunggu. Iya 710 bener Pak. Nah, tarik 71 bar ke kanan. 71 bar ya Pak ya? Iya, 710 bagi 10 kan 71 kan? Iya, iya. Tarik ke kanan. Nemu apa lu, Pin? Maaf. Swing high lagi Pak. Nah, lu tarik aja deh semua swing yang ada di bridge. Heeh. Berikutnya itu pasti nemu swing high atau swing low. Kalau oke. Nah, ini salah satu metode. Metodenya ini namanya PTS, Price and Time Swap. Jadi harga berubah jadi waktu, waktu berubah jadi harga. Iya. I see. Ini saya lagi lihat-lihat ini. Oke. Ini metode PTS ya. Oh. Iya. Pak, ini nanti kita bakal digangguin sama itu nggak Pak? Sama ini nggak nanti? Ada yang bongkar-bongkar kayak itu nggak? Pesulap merah nggak Pak? Bodo amat. Bodo amat. I don't care. Saya udah terlalu sering udah terlalu sering digangguin. Ntar ada yang pesulap merah itu lagi ngetren. Bongkar-bongkar dukun. Aduh. Tapi serius loh, ini saya serius banget waktu kelas time cycle saya 2 kali saya ngadain kelas time cycle tuh pasti selalu ada gangguan dari entitas yang tidak terlihat kayak gitu. Jadi saya udah terbiasa banget, jadi ya udah bodo amat lah kayak gitu. Gua bukan aja sih. I see. Jadi metode ini salah satu metode juga ya Pak ya untuk tadi ya. Kalau ini termasuk metode apa Pak sebutannya Pak? Time cycle kah atau astrologi atau gimana Pak? Time cycle? Ya ini salah satu time cycle. Kan saya bilang tadi ilmu time cycle adalah ilmu untuk menganalisa pergerakan harga saham pada waktu. Nah, ilmu time cycle ini nggak cuma pakai astrologi doang, ada juga pakai matematika, ada pakai metodenya William Delbert Gunn, ada banyak metode, banyak banget kayak gitu. Nah, dan semua metode ini, macam-macam metode ini kita harus backtest dan kita cari yang korelasinya di atas 82%. 80% lah, di atas 80% kita pakai. Kan kalau di atas 80% dipakai ya Pak ya. Tapi kalau under jadi backtest lagi gitu ya, cari lagi gitu ya Pak ya. Cari yang lain, iya kayak begitu. Nah, I see. Nah ini ada sekalian nih, saya juga pengen nanya sebenarnya cara nentuin PTS seperti ini tuh gimana sih Pak? Apakah tadi dengan mencari swing low aja atau gimana tuh Pak Juta tuh? Kalau di bukunya William Delbert Gunn itu udah jelas. William Delbert Gunn itu bilang bahwa dasar utama untuk menganalisa siklus waktu dalam suatu chart saham itu pertama kita harus menentukan titik awalnya dulu. Titik awal. Yang paling penting itu titik awalnya. Kalau titik awalnya salah, nariknya ke belakang-belakangnya pasti salah. Titik awal ini bisa diambil kalau kata William Delbert Gunn itu bisa memakai titik extreme low, bisa memakai titik extreme high. Atau bisa memakai titik-titik ekstrim lainnya yang Anda tentukan sendiri range waktunya. Intinya adalah ambil dari minimal swing high atau swing low dari rangkaian yang kita jadi kalau bisa carinya yang ekstrim ya Pak ya, yang benar-benar ekstrim gitu ya. Benar. Iya. Ini menarik ini kalau saya tahu begini. Tuan dulu nih saya nih di bridge nih harus. Nah, kalau bridge ini kan pernah juga saya posting di Instagram saya tuh. Saya bilang bridge ini nurut mampus sama pergerakan 20 derajat matahari. Jadi setiap matahari bergerak 20 derajat, dia membentuk swing high atau membentuk swing low. Jadi bridge itu 20 dan 30 derajat matahari itu pergerakannya selalu membentuk swing.
Selalu, udah saya backtest loh. Udah saya backtest. Udah backtest selalu bikin swing. Nah, itu Iya. cara tahunya matahari gerak 20 derajat tuh gimana Pak? Pakai busur atau pakai apa itu? Nah, itu yang kita pengen belajar tuh Pak. Kita pengen belajar tuh. Gimana caranya mengetahui? Indikatornya apa gitu Pak? pakai program dan sayangnya programnya cukup mahal sih. Jadi programnya itu kan ada program Optuma, www.optuma.com, ada atau juga pakai program Timing Solution. Nah, kedua-duanya memang program yang cukup mahal sih gitu. Walaupun sebenarnya banyak aja cara untuk dapat yang murah gitu ya, tapi memang bahaya kan kalau yang murah tuh jarang yang pas kayak gitu. Tapi Pak Juta sendiri kalau nggak salah di premium grupnya ada bikin ini juga ya Pak ya, indikatornya ya Pak ya untuk trading view-nya ya. Iya, udah saya bikin indikatornya supaya ini dan sekarang selalu dalam proses perbaikan. Jadi kami harapnya memang kedepannya minimal nggak perlu lagi deh pakai Timing Solution atau Optuma. Jadi kita udah pakai trading view pun kita udah bisa tahu matahari di berapa derajat, Venus di berapa derajat dan selanjutnya. Kayak gitu. Memang tapi kami akui kami masih jauh dari sempurna. Kalau udah sempurna pasti kami IPO kan. Oke. Jadi memang masih backtesting terus ya Pak ya. Pak, sebelum kita jawab lagi nih pertanyaan teman-teman, kalau dari Pak Juta sendiri, view IHSG nih Pak, dari sisi time maupun astrologi gimana nih Pak? Bakalan bullish atau gimana nih? Kalau aku teknikal sederhana banget, dia kayaknya cuma ngetes trendline gitu kan, namanya teknikal sederhana Pak. Kayak begini tuh habis tes lagi gitu kan. Nah, kalau dari time gimana Pak? Apakah ini reversal karena diharami atau gimana Pak? Kalau dari time Pak? Nah, kalau untuk time cycle sendiri, time cycle analysis itu saya udah kasih di channel pada waktu itu. Saya kasih sneak peek. Sneak peek itu apa? Bentar ya, saya buka dulu. Sneak peek itu kira-kira gambaran lah. Ke depan tuh indeks bakal ngapa sih kayak gitu. Udah saya kasih pada waktu itu. Bentar saya buka dulu. Iya, di channel. Jadi di channelnya itu saya kasih sneak peek di mana saya bilang bahwa indeks kita tuh akan sideways aja. Itu tanggal 4 Agustus. Tanggal berapa Pak? Sorry. 4 Agustus. 4 Agustus. Ini kan BRIS, terus SRTG, Brekele, ini adanya. Tunggu yang mana ya? Di atas BRIS itu 4 Agustus. Siderograf, bentuknya siderograf. Siderograf ya, ini siderograf ya. Iya. Ini ya, tuh teman-teman nih. Dari 2021 sampai 2023 ya gitu-gitu aja gerakannya. Mirip kan? Sama persis nggak tuh? Coba 2021. Iya. Ini kayak gitu kan? Coba lihat tuh dari 2017, 2018 turun, 2019 naik dikit, 2020 bottom, naik ke 2021, turun 2022 lebih tinggi daripada 2021, habis itu turun dan sideways. Jadi ini nanti kita bakalan ketemu bottom lagi atau gimana nih Pak? Iya, ya kemungkinan besar sih Agustus turun dikit, tapi ya it's time to buy lah. New low, mungkin new low, kita akan membentuk new low, tapi new low nggak jauh. Tapi habis itu September bottom naik lagi. Oke, jadi bakal view-nya Pak Juta nih di September apa Agustus yang bakal new low Pak? September dong. September. New low. September ya. New low-nya nanti September, berarti bikin satu swing low baru gitu ya Pak ya? Iya, swing low baru mungkin 64 atau 63 kita nggak tahu. Yang pasti arahnya kayak gitu, habis itu naik lagi. In the end ya Windows dressing lagi, January effect lagi. Sampai 64 63 Pak? Ya kan kalau dilihat dari sideografnya kan dia lebih rendah daripada low sebelumnya di awal 2022. Awal 2022 Maret kemarin Maret atau April ya, itu kan di 6.511 kalau nggak salah. Iya, 6.500-an. Nah, itu akan lebih rendah dari itu. Harus lebih rendah daripada itu. Harus lebih rendah daripada itu view-nya Pak Juta ya berarti ya. Iya, terakhir saya bicara sama Pak Gema kan berapa minggu yang lalu, Pak Gema bilang itu 6.150 harus disentuh. Saya bilang, buset, Master 6.150 saya bilang. Gila aja saya bilang. 6.150 ada gap di sini sih, memang ada gap ini di sini. Iya, terus saya bilang,
saya nggak saya nggak mungkin nggak negatif itu sih mungkin, tapi kalau 64 masih masuk akal lah saya bilang kayak gitu. Kalau Nah tempat masih tapi masuk akal. tapi pada intinya balik balik lagi kita bukan time cycle ini bukan menentukan harganya berapa, enggak. Tapi kita cuma melihat kecenderungannya ini mau naik atau mau turun kayak gitu. Tapi Iya, harga kecenderungannya itu turunnya saja udah lama liar. atau cepet gitu ya Pak ya. Benar, I see, I see. kayak begitu. I see. Tapi sebenarnya kayak tadi Pak Juta ngomong tuh harus percaya. Karena sebenarnya masih agak bingung gitu Pak. Kok ada arah ke situ? Apakah bakal muncul sentimen-sentimen yang bisa istilahnya apa ya? Mungkin membalikan perekonomian, karena kan kita lihat kalau secara berita kan wah perekonomian baik gitu ya Pak ya, Cina kemarin nggak jadi perang. Nah, kalau kayak gitu korelasinya lebih ke arah mana sih Pak sebenarnya time dan berita-berita makro gitu Pak? Nah itu jujur saya juga nggak tahu. Jujur saya juga nggak tahu. Mungkin untuk teman-teman yang pernah ikut saya sejak lama itu saya selalu ngasih forecast itu udah jauh-jauh hari. Misal saya bilang bakal ada perang kayak gitu. Di mana perang ini dipicu di akhir 2021, tapi perangnya bermula akan selalu di awal 2022 dan beneran kejadian Rusia Ukraina. Saya bilang pada waktu itu perangnya itu akan mengganggu dunia. Dan beneran kejadian kayak gitu. Iya, iya. Nah, padahal orang juga bertanya pada saya kan, Pak, perangnya apa? Kenapa? Sentimen apa yang bikin perang? Saya bilang, saya juga nggak tahu sentimennya apa, tapi yang pasti perang nggak pasti ada, karena sejarahnya setiap 2 tahun setelah bottom suatu market, pasti akan dibikin perang propaganda. And then it's happen, kayak gitu. Setelah bottom satu market pasti perang gitu ya Pak ya? Pasti. Kenapa pasti? Saya udah backtest loh, Pin. Udah backtest dari bertahun-tahun, bertahun-tahun kayak gitu. I see. Jadi 2 tahun setelah COVID itu, jadi setelah COVID 2020, 2 tahun kemudian perang gitu ya Pak ya idealnya ya? Perang, iya. Karena siklusnya seperti itu, makanya juga ketika saya nyampaikan teman-teman persiapkan diri dari sekarang 2029, 2030 paling lambat saya bilang kita akan mengalami krisis ekonomi yang parah banget, hancur lebur di negara kayak gitu, makan susah, kurs hancur sama kayak tahun 97, 98 saya bilang. Nah kalau dilihat dari sekarang hampir nggak mungkin itu kejadian, serius loh. Sentimen apa sih? Apa kayak hampir nggak mungkin gitu. Tetapi yang jadi masalah adalah setiap 30 tahunan sekali Indonesia itu masuk ke dalam krisis ekonomi yang parah kayak gitu. Sebelum 97, 98, 65, 66 kita hyperinflasi. Tahun 34 tahun 34 atau 35 saya lupa, itu krisis Malaysia, kelaparan di Jawa. Sebelumnya lagi 1901, 1902 itu juga gagal tanam apa segala macam pada waktu zaman Hindia Belanda. Nah ini kita udah lihat suatu siklus yang berulang kayak gitu loh. History will always repeat itself. Di Al-Quran juga selalu berkata bahwa matahari, bulan, dan bintang bergerak menurut manzilah yang telah ditentukan. Di Alkitab juga bilang kan, segala sesuatu yang telah terjadi akan terjadi lagi, dan segala sesuatu yang sudah terjadi akan selalu terjadi lagi, dan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kayak gitu kan. Nah, makanya hal-hal seperti ini nih yang saya juga, jadi kalau Anda bertanya sentimen apa nih Pak, ini kan fan-fan aja, jujur saya nggak tahu jawabannya, cuma saya tahu itu akan terjadi gitu loh. Oke. Menarik. Ini sangat menarik ini. Ini ilmu yang benar-benar di luar dari charting yang selama ini Jamari cuma lihat charting mental gitu ya Pak ya. Oke, Pak, kita mungkin jawab pertanyaan teman-teman ya. Ini tadi sebenarnya ada yang nanya gini Pak, ilmu ini bisa dipakai nggak buat saham IPO? Oh bisa. 100% saya jawab bisa. 100% bahkan pada bisa. Waktu ya bisa. Pada waktu saya live IG sama Ci Alin Wiratmaja kayak gitu, saya udah nyampein kan. Waktu itu saya bilang dilihat nakal chatnya, ada tanggal-tanggal bagusnya, ada tanggal-tanggal jeleknya, dan dilihat lokasi dari perusahaan tersebut. Mana yang akan naik, mana yang akan turun. Pada waktu beberapa hari lalu kan ada beberapa perusahaan yang IPO. Waktu itu teman-teman bertanya pada saya, Pak Juta, mana saham yang bagus banget yang akan naik gila-gilaan? Saya dengan PD-nya saya bilang John Lim Agroraya, saya bilang.
Hmm. Dan John Lin tahu sendiri kan Adeola apa yang Jar kan? Jar kan? Ya, iya. ya ARR. Ya, ya. Nah, apa yang terjadi sama Jolin ya kita udah tahu ya. Bagus sendiri Ya, kan dia. ya. Kalau John Linnya kita udah tahu. Kayak begitu. Nah, jadi bisa. Nah, Bahkan bahkan pada waktu berapa kali juga teman-teman nanya IPO mana saham IPO yang bagus apa segala macam. Pada waktu itu juga saya contohnya pada waktu itu IPO-nya apa ya yang kemarin itu ya ACDP, ADCP, Adi ADCP, Komuter ADCP. Property. Nah, Ya, saya dengan PD-nya bilang kan pada waktu itu udahlah jangan usah dibeli, nggak bakal kemana-mana nih harga. Seven tuh. iya. Hari pertama tetap turun gitu ya, Pak ya? Iya, 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 iya. iya. Bisa, tetapi saya belum bisa mengajarkan dasar ilmunya apa kayak gitu. Karena saya sendiri masih riset kan, dan jujur saya nggak ada waktu untuk risetnya kayak gitu loh. Jadi untuk IPO saya pas deh, karena saya pun juga hampir nggak pernah sih ikut IPO. Hampir Hampir nggak nggak pernah pernah. ikut Kenapa? IPO ya. Ya, karena saya males duit saya ditahan. Itu aja masalahnya, bukan gara-gara nggak tahu nggak bisa analisa. Males itu duit kan ditahan lama. Iya kalau dapat barangnya, kalau enggak, Iya, 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 mending benar-benar ya. Paling selisihnya mending dikit gitu ya, cuma dapat 2%, 3% biasa gitu ya. iya, makanya mending kita trading aja kan duitnya kan gitu. Masalah win atau Iya, lose di trading urusan nanti lah. Yang penting kita dapat fun aja gitu loh. Kalau kasar kasar ngomongnya kayak gitu loh. iya, 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 iya. Setuju, setuju, setuju. Eh. Kalau nggak benar-benar ada yang diincar baru ini. Oke, Iya. sebentar. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Juta nih. Ini tadi udah, sempet udah. Cara menentukan time support gimana Pak? Oke. Simple, padat, jelas nih. Oke, ini saya coba pelan-pelan ya. Time support tuh seperti apa? Nah, saya nggak usah di saham dulu ya. Kita coba ke barang yang lainnya. Ya. Contoh, sekarang harga minyak goreng lagi turun nih, karena intervensi dari pemerintah dari 20-an ribu per liter sekarang ke bawah ke 14 ribuan nih sekarang nih. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Nah, di mana istilahnya turunnya harga nih minyak goreng apa segala macam. Saya pikir sekarang udah bottomnya gitu. Berarti minyak goreng bakal naik lagi, bakal naik lagi harga minyak goreng. Jadi ini udah bottom Bakal ya. naik lagi. Bottom ya, kira-kira bottom. Kalau udah mau naik saya mau Enggak. Naik lagi tapi nggak banyak lah. Nah, naik lagi tapi nggak banyak. Gitu. Nah, kenapa? Karena kita bisa pikir pakai logika bodoh aja nih gitu, logika simple. Mau sampai kapan pemerintah intervensi? Sementara mekanisme pasar kan tetap harus berjalan tuh, kayak begitu. Ketika dana intervensi kelar, habis, ya balik dong harga. Sama seperti prinsip resisten dan support kan. Ketika diresist sampai kapan orang guyur? Kalau udah barang untuk guyur udah habis, barang udah habis ya pasti terbang juga gitu kan ya Pak. Nah, benar kayak begitu. Nah, tinggal kita hitung aja kan ini dana pemerintah berapa, kayak gitu. Dana pemerintah per hari keluar duitnya berapa, tinggal kita hitung sisa berapa hari, habis waktunya balik harganya. Benar? Logikanya. Nah, kalau di time support, cara ngitungnya itu sama. Misal kita pertama harus tentuin dulu nih, kalau di time cycle analysis kita tentuin dulu ini emiten nurutnya sama apa. Misal ternyata nurutnya sama planet tertentu. Contohnya misalnya seperti GRIS tadi ya, Bank BRI Syariah, itu nurut sama pergerakan matahari. Misalnya per 30 derajat, per 20 derajat akan terbentuk swing. Nah, sekarang kita tahu misalnya matahari berada di derajat 16 derajat. Berarti kan sekitar 4 derajat lagi akan, misalnya dia lagi turun-turun, berarti 4 derajat lagi akan dapat bottomnya. Kita tungguin aja 4 hari berikutnya. Iya. Matahari itu bergerak 1,14 derajat per 24 jam. 1,14. Sorry. Mohon maaf 365. 0,9 berapa lah. Pokoknya intinya 1 derajat per hari lah. Kurang lebih 1 derajat per hari. Per hari, iya. Jadi kalau misalnya sekarang bentar lagi 4 hari, sekitar 4 hari lagi bikin swing, kurang lebih begitu ya Pak ya? Begitu logiknya. Jadi ya pertama kita harus tahu dulu dia sesuai dengan mana, terus tinggal kita hitung. Nah, yang namanya pergerakan
matahari sampai Pluto ya, semua planet itu kan kayak 1.000 tahun ke depan kan juga udah ketahuan kan posisinya kayak gimana, mereka kan gerakannya stabil kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu logiknya, Vin. Kebayang. Jadi kalau kita udah tahu bahwa misalnya ini saham korelasi 100% membentuk swing ketika terjadi aspek apa gitu terhadap planet apa, ya udah kita tungguin aja berikutnya kapan terjadi aspek itu. Udah. Artinya kalau misalnya gimana Pak? Silakan. Saya selesaikan dulu. Nah, aja. Nah, jadi misalnya kita lihat nih kira-kira 2 minggu lagi akan terbentuk aspek tersebut. Terus kita lihat harga turun. Dan H-1 misalnya, H-1 dari aspek tersebut, dari waktu yang udah kita itu, harga pas di demand area misalnya. Atau di support kuat. Pede nggak beli? Beli, pede. Pede. Kalaupun ke atas tipis kan? Kalau di atas ya berarti universal turun dong. Take profit dong berarti kalau ke atas. Nah, iya kalau ke atas take profit. Kalau dari bawah support beli dong. Beli support, ya beli. Karena kalau misalnya ternyata dia jadi momentum, malah jadi turun ke bawah, kita kan harus cut loss dong. Harus kita akui kan seperti yang saya sampaikan di awal kan, saya aja pernah bikin kesalahan gitu. Nah, jadi gitu. Jadi ilmu ini tetap ada yang namanya cut loss itu tetap. Bahkan William Derbergan sendiri di catatan tradingnya atau di wawancaranya dia juga bilang, saya juga pernah cut loss, tapi tetap aja dia untungnya lebih gila daripada cut lossnya gitu. Ini ada yang nanya lagi cara menentukan aspek atau planet. Backtest tadi Pak Juta udah bilang backtest, semuanya harus dites. Iya benar backtest, tapi ada kisi-kisinya. Contoh misalnya planet Mars itu menguasai emiten perbajaan, baja, besi, industri lah, basic industry itu Mars. Venus itu retail trade, perdagangan retail, misalnya kayak Matahari, Ramayana, MAPA kayak gitu. Nah terus misalnya kayak Jupiter itu menguasai emiten pertambangan emas. Ada sektor-sektornya, ada monetary rulernya. Sebenarnya saya udah membuat kayak metode yang alhamdulillah udah berhasil saya ajarkan kemarin ke teman-teman yang belajar sama saya lah gitu kan. Nah udah saya ajarin gini loh cara nyari taunya, ada metodenya. Cuma jujur aja kelas saya aja 1 bulan loh. Kalau saya jelasin di sini, nggak cukup waktunya kayak gitu. Nah, gimana tuh Pak Juta kalau teman-teman di sini semuanya mau belajar sama Pak Juta, selain join ke channel ada apa lagi nih Pak Juta? Nah, pertama saya udah jujur, saya udah nggak ngajar lagi time cycle, nggak ngajar lagi. Oke, kenapa capek banget terus ngajar time cycle itu capek banget. Memang duitnya gede lah, lumayan lah, saya akui lumayan duitnya kayak gitu, tapi capek bagi saya dan banyak banget gangguannya tuh ke kehidupan pribadi lah, seperti yang saya cerita tadi, hal-hal yang nggak masuk akal itu kayak gitu. Nah jadi mungkin saya nggak ngajarin, tetapi saya bisa ngasih arahan, misalnya kayak coba deh cari buku-bukunya William Derbergan, baca. Terus cari buku-bukunya Michael S. Jenkins, baca. Cari bukunya Bradley Cowan, baca. Cari intisari dari situ kayak gitu. Nah, memang prosesnya tuh memang banyak baca, terus lakukan backtest. Nah, yang paling saya sarankan tuh bukunya ini. Ini udah saya saya ambil dulu. Nah, ini udah saya bagiin PDF-nya di channel Telegram for the analysis. Mungkin udah tenggelam, tapi cari aja di file pasti masih ada ini. Bukunya Bradley Cowan, Pentagonal Time Cycle Theory, sama buku ini Four Dimensional Stock Market Structure and Cycle, sama dari Bradley Cowan. Ini kalau saya bilang ini buku yang cukup gamblang lah, belak-belakan gamblang, dia ngasih petunjuknya, cara perhitungannya ada di sini kayak gitu, bisa rekan-rekan baca. Nah, kalau untuk pengembangan lanjutan itu ada beberapa buku yang lain, buku Jen Long itu Ultimate Price Calculator judulnya. Ada juga Michael S. Jenkins ada 7 atau 8 buku, banyak banget dia buku-bukunya. Itu semua bahas tentang metode-metode yang bisa dipakai untuk time cycle, seperti Jenkins True Trend Line,
Jenkins intraday trading, Jenkins support, natural support analysis dan macam-macam. Gitu. Okay. Memang banyak banget. Iya, iya. Kalau website juga banyak banget, cuma sayangnya belum ada yang bisa saya rekomendasikan selain secrettrader.com. Secret gimana? SACRED. Secrettrader.com ya. Iya, itu nggak tahu masih ada atau enggak. Jadi kalau di Secret Trader itu kita dia banyak membahas ilmu-ilmu kayak begini lah. Udah nggak ada lah. Udah beda nanti. Iya, nanti saya kasih ya Secret Traders, benar. Secret Traders kok masih jalan, masih ada. Trading, cycle trading, science astrologi, numerologi itu ya, gitu-gitu ya Pak ya. Iya, benar, Secret Trading. Jadi di situ ada book and courses-nya, bisa dilihat bukunya apa-apa aja, bisa dicari lah, banyak kan di PDF gratisan untuk belajar. Nah, benar itu kayak gitu. Nah, di situ ada tuh macam-macam bukunya, macam rekan-rekan bisa baca, bisa lihat kayak gitu. Nah, untuk sebagai bahan awal ya untuk memulai. Nah, memang yang pasti untuk belajar ilmu ini saya pribadi belum selesai loh, Vin. Saya pribadi belum selesai. Saya sendiri masih terus riset, terus belajar kayak gitu. Karena memang saking luasnya, saking banyaknya. Tetapi alhamdulillah udah beberapa emiten udah dapat peta jalannya. Jadi tinggal pakai aja lah untuk makan hari-hari kayak gitu. I see. Oke. Waduh, Pak, thank you banget nih pembahasannya malam ini cukup membuka wawasan. Mungkin next time kita masuk lebih dalam lagi kali ya Pak ya untuk live IG-nya ya Pak ya. Biar ada kisi-kisi sedikit lah buat teman-teman yang mau belajar. Karena kayak saya tuh masih penasaran gitu. Sebenarnya kayak moon phase new moon itu bakalan gimana, terus kalau half moon bakalan gimana gitu kan. Kayaknya kita bahas nanti deh Pak, biar teman-teman juga pengen belajar lagi gitu sama Pak Juta gitu Pak. Nah, kalau untuk moon trading sebenarnya saya nggak rekomendasikan sih. Nggak rekomendasikan ya malahan ya? Iya, nggak rekomendasikan. Kenapa? Karena moon trading itu hanya korelasinya rendah ya, intinya kayak gitu. Korelasinya rendah untuk di banyak saham. Dia cuma bagus banget korelasinya itu di sektor properti dan di sektor dan indeks. Nah, kan kita nggak bisa trading indeks loh, kayak gitu. Sementara di sektor properti, memang baru-baru ini aja ada flow kayak gitu. Sebelumnya kan nggak ada flow. Bagaimanapun kan kita harus lihat teknikalnya juga. Time cycle ini cuma untuk menentukan swing-swingnya kapan, gitu. Makanya saya sama teman saya kan Pak Nana itu menciptakan 4D analisis, di mana analisa kita ini satu kesatuan. Jadi kita nggak cuma ngelihat time loh, kita juga ngelihat pergerakan harga, membentuk pattern atau enggak. Kita juga pakai bandarmologi dalam analisa volume kan kayak gitu. Dan terakhir kita ada analisa waktunya juga kayak gitu. Jadi kita ketika kita memutuskan buy gitu tuh pede gitu. Alasannya jelas kayak gitu. Iya. Jadi game of probability ya Pak ya. Semua probabilitasnya dikumpulkan, apabila match ketemu ya itu bikin kita jadi lebih pede atau optimis gitu untuk melakukan satu posisi baik buy ataupun sell gitu ya Pak Juta ya. Kalau saya bisa tangkap ya Pak ya. Benar. Jadi intinya tuh yang enaknya tuh kayak gini, misalnya kayak kita udah tahu waktu pembalikannya kapan kayak gitu kan, supportnya di mana, terus dia membentuk pattern reversal misalnya kayak gitu. Ketika orang takut ini saham turun terus, kita bisa dengan PD-nya bilang buy di bawah kayak gitu. Ketika buy di bawah itu kan enak loh, resikonya kecil banget kayak gitu. Jadi kayak contohnya Entek tuh lumayan banget cuan ya kan, kita cuan lumayan banget lah pas dari pestanya Entek di harga bawah. Begitu juga ketika ESA di 700-an, saya teriak-teriak loh buy. Kenapa? Karena memang time-nya untuk time bottom hingga ESA kan dari 1.600-an kan turun ke 700-an toh. Iya benar. Nah di saat itu saya teriak-teriak tuh di grup buy. Nah, sekarang tiba-tiba ada 1.100-an aja. Dan jangan kaget kalau nanti lumayan udah 50%-an ya.
Iya, jangan Hmm. kaget kalau Esa nanti nyentuh 1250 terus lari mungkin ke 16 gitu. Tapi Balik lagi memang ke perlu waktu. 10. Iya, I see, I see, perlu I see, waktu. I see. Kayak gitu. Ini pun Oke. Esa akan turun lagi ya lumayan sakit ya ke 960-an kalau dilihat dari analisa wave-nya, analisa secara keseluruhan. Oke. Nah, ketika Esa di 960-an, jangan lupa beli. Ya, 960-an. Oke. iya, Oke, nanti aku kayak gitu. tidur di situ deh. Udah dikasih kisi-kisi. Tinggal ngincer. Kayak gitu. Tapi disclaimer ya teman-teman Nah, ya, ini bukan ajakan jual beli bukan, hari ini atau bukan. enggak ya. Teman-teman harus lakukan riset ulang nih. Aku dikasih kisi-kisi juga mau riset lagi nih, nggak langsung serta merta Iya. beli juga nih. Lihat risk profile sesuai atau enggak gitu, gitu Iya, tapi sih. kalau kalau teman-teman yang bisa baca chat pasti tahu tuh di 945, 950 tuh ada apa? Supply and Iya, demand. iya, iya, Ah, supply demand di supply and situ. demand Menarik, area. menarik. Pivot Iya, pivot area di situ. Nah, kayak yes. ITMG saya kemarin kasih kemungkinan tanggal 17 Agustus itu akan terbentuk suatu pembalikan, semoga saya benar, itu di area supply and demand mungkin di area sekitar 33.400, 33.500 gitu lah. Ada gap juga kan kalau nggak salah di situ ada supply demand area di sekitar situ. Iya, iya, iya. Ada potensi lah di Uh-uh. sini. Iya. 34 Iya, something, nah, 400 demand ya. iya. Ya, kita nggak tahu ya benar atau enggaknya apa segala macam. Cuma kan istilahnya kalaupun kayak ternyata dia turun ke bawah, cut loss kita tipis gitu loh. Tapi kalau kita Iya, masuk di iya. harga sekarang kan di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah Ya, ya. ngapain kayak gitu. Jauh. Nah, Benar-benar setuju, setuju. ya kan Oke. trading just about probability kok. Okay? Trading kan Ya, cuma soal benar-benar. Jadi probabilitas. probability. Probability game. Semakin banyak kita mengumpulkan istilahnya indikator-indikator, ya semakin yakinlah kita dari situ ya, Pak ya. Iya benar kayak gitu. Oke, oke, oke Pak. Thank you Pak Juta malam ini Oke, atas waktunya. Terima kasih banyak. Nggak oke, kerasa loh kita sama-sama. udah 1 jam juga. Ini kalau lanjutin bisa Iya. lama nih nanti. Tapi kasihan teman-teman juga bahwa waktunya untuk istirahat juga pada weekend biasanya ya Pak ya. Iya, Istirahat sama biasanya keluarga. sebenarnya atau kalau enggak ntar bikin lagi misalnya hari Senin atau Selasa di hari kerja lah biasanya lebih rame nonton terus lebih banyak yang Iya, bertanya terus iya, kita bisa iya. bisa live bisa atau mungkin pakai Zoom mungkin pin atau apa gimana atur lah sih yang penting supaya dia saya nunjukin chat saya juga soalnya kalau pakai pakai HP kayak gini kan kayaknya nggak enak banget Susah. gitu Ya, ya. susah Nanti gitu kita susah. bikin pakai Zoom. Nanti kita bikin pakai Zoom Pak. Kita bikin pakai Zoom. Ya. Saya ada sih basic basic kelas itu di YouTube for the analysis. Silakan Hmm? teman-teman lihat basic 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 time cycle analysis judul Hmm. videonya di channel for the analysis itu free dan saya nggak ada pasang iklan sama sekali kok di semua for the Iya, analysis. iya, 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 iya. Oke, ya, Tinggal teman-teman tuh menarik tuh. uh, Pak Juta udah kasih kisi-kisinya. Kalau mau belajar bisa langsung ke channel YouTube-nya Pak Juta dan itu ya semuanya free ya. free Sama teman-teman atau jangan lupa nih uh, bisa join di grup Telegramnya Pak Juta. Namanya adalah 4D. Tunggu 4D apa nih namanya nih? Aku kok lupa. for 4D Analysis Group. Nah, carinya gitu aja. Udah ketemu kok. Bisa cari grup ketemu ya. 4D analysis. Ada di bio Instagram saya kok ada di bio Instagram saya. Iya, iya, ada di Uh, bio Pak Juta. Oke, thank you oke Pak Juta atas waktunya malam ini. oke Happy weekend sama-sama Pak, Pin, stay healthy. happy weekend. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah nonton malam ini ya. Oke, kalau gitu saya Kevin dan Pak Juta kita pamit undur diri dulu ya. Thank you. Thank Bye. you. Thank you Pak.